Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di podcast PSDM Talks, Chilling Time with PSDM. Jadi di podcast kali ini kita mau bincang-bincang nih mengenai quarter life crisis. Kita simak bareng-bareng yuk ke podcast kuy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di kondisi yang seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dimanapun kita berada, agar kita bisa menjalani kegiatan sehari-hari tanpa adanya rasa sakit. Baik, sebelum mendengarkan lebih lanjut, kami sebagai pembicara podcast akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Aku Naufal Syidki Muharram dari HMPS Psikologi Islam IAIN Salatiga. Aku sekarang semester 5. Kebetulan aku dari kota Bekasi. Buat kamu-kamu yang mau liburan ke Bekasi, boleh banget nih nanti mampir ya ke rumahku. Oke, sekarang giliran aku ya. Kenalin, aku Selagita Andini. Aku dari HMPS Psikologi Islam IAIN Salatiga. Di HMPS aku menjabat sebagai anggota divisi dari pengembangan sumber daya manusia. Aku juga sama nih kayak Kak Noval, sedang menempuh semester 5. Asal aku dari Kabupaten Semarang. Jadi buat teman-teman semua nih yang asalnya sama kayak aku dari Kabupaten Semarang, boleh nih kita meet up, kita sharing-sharing mengenai quarter life crisis atau masalah-masalah psikologi lainnya. Jadi wawasan kita akan lebih luas lagi nih. Jadi, selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani teman-teman semuanya untuk mendengarkan podcast mengenai quarter life crisis tentunya. Nah, teman-teman semua wajib banget nih dengerin podcast ini. Soalnya ini relate banget deh sama kehidupan kita, terutama sih buat teman-teman jurusan psikologi ya. Kalian pernah gak sih nanya sama diri kalian sendiri, kenapa sih tiap hari bangun pagi, terus berangkat pagi ke sekolah, berangkat kuliah atau kerja? Atau mungkin mengerjakan yang kamu gak suka. Itu sebenarnya buat apa? Kalian pernah mikir gitu gak? Apakah kamu yakin hal yang kamu lakuin itu buat masa depan kamu ke depannya? Atau kamu sebenarnya bingung? Pernah mikir begitu atau enggak? Kalau Kak Sela gimana? Pernah mikir begitu enggak? Oke, jadi jika ditanya mengenai pernah atau enggak, pasti pernah dong ya Kak Noval gitu. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, semakin kita bertambah dewasa gitu ya, jadi pikiran-pikiran ini pasti mulai ada gitu. Kekhawatiran ini mulai masuk. Pertanyaan-pertanyaan mengenai sudah berkontribusi apa aku untuk diriku, dan sudah berkontribusi apa sih aku buat masa depanku, ini perlahan mulai muncul gitu, mulai menghantui pikiran kita gitu. Jadi overthinking ini sepertinya udah mulai berteman dekat sih dengan diri sendiri. Sebenarnya banyak loh orang-orang di luar sana yang berpikir seperti itu. Dan mereka kadang berpikir mereka gak bahagia dengan hidup mereka. Sebenarnya mereka sendiri itu udah keluar dari zona nyaman. Artinya mereka keluar, tapi mereka bingung bagaimana cara merubahnya. Dan mereka sendiri belum bisa melakukan karena mereka takut dianggap gagal dengan lingkungan sekitar. Nah, yang pernah merasakan kayak gini, berarti kalian udah masuk ke dalam quarter life crisis nih. Tapi tenang aja teman-teman, di podcast ini aku akan membuat kalian lebih mengerti apa itu quarter life crisis dan bagaimana sih cara menyelesaikannya. Makanya simak terus sampai akhir ya teman-teman. Nge-podcast kuy. Quarter life crisis atau krisis seperempat abad merupakan istilah psikologi merujuk pada keadaan emosional yang umumnya dialami oleh orang-orang berusia 20 hingga 30 tahun. Contohnya kekhawatiran, keraguan terhadap kemampuan diri, dan kebingungan menentukan arah hidup yang umumnya dialami oleh orang-orang berusia 20 hingga 30 tahun nih Kak.
Kira-kira kenapa sih Kak Noval banyak sekali orang di luar sana yang mengalami hal seperti itu? Nah, jadi gini Kak, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kita itu menjadi meningkat resiko quarter life crisisnya nih. Wah, apa aja tuh Kak? Boleh dijelasin dong? Yang pertama itu ada mimpi atau cita-cita. Nah, dari mimpi ini kita merasakan dua hal pada diri kita. Yang pertama, tidak serius dalam mencapai cita-cita atau mimpi. Sebagai contoh, saat kita masih kecil, cita-cita kita ingin menjadi seorang dokter. Akan tetapi, saat kita beranjak dewasa, kita malah tidak serius untuk mencapai cita-cita tersebut. Kita malah banyak membuka sosmed dan malah tidak serius dalam belajar. Hal inilah yang membuat kita itu menyimpang dari cita-cita kita. Karena dari dalam diri kita aja merasa bahwa kita tuh gak yakin sama cita-cita kita tersebut. Nah, terus yang kedua, tidak memikirkan sama sekali tujuan hidup kita. Artinya, orang-orang yang seperti itu berpikir bahwa hidup itu dibawa santai aja lah dan dijalani aja lah. Lebih tepatnya, seperti yang mengikuti alur kehidupan. Nah, terus ada juga nih Kak yang namanya aspek quarter life crisis. Biasanya, aspek quarter life crisis itu dilatar belakangi dengan karir, hubungan, hingga keinginan untuk memiliki properti. Contohnya keinginan untuk menapaki karir yang diinginkan. Zaman milenial menjadikan karir bukan untuk semata-mata mencari uang, namun juga sebagai ajang aktualisasi diri dan jalan untuk mewujudkan impiannya dan pencapaian secara instan. Oh, jadi gitu ya Kak Noval. Oke deh, terus kenapa sih orang tersebut bisa merasakan bahwa dirinya tengah mengalami quarter life crisis? Simptom apa sih yang dirasakan sebelumnya? Jelasin dong Kak. Nah, jadi gini Kak, sebelum mereka mengalami quarter life crisis, biasanya mereka mengalami tahapan-tahapan sebelum quarter life crisis. Dr. Oliver Robinson dari Universitas Greenwich menyebutkan ada 4 tahapan sebelum seseorang merasakan krisis seperempat abad. Yang pertama, ada perasaan terjebak dalam situasi. Yang kedua, pikiran bahwa perubahan mungkin saja terjadi. Yang ketiga, membangun kembali hidup yang baru. Dan yang keempat, memulihkan komitmen terkait keterikatan aspirasi dan nilai-nilai yang dipegang. Jadi kayak gitu ya. Ya. Terus kita masuk ke penyebabnya nih Kak. Kira-kira penyebabnya apa sih? Jelasin dong, biar teman-teman semua pada tahu nih. Nah, biasanya nih quarter life crisis itu disebabkan oleh tuntutan tentang masa depan dari keluarga dan permasalahan di bidang akademik. Itu sih untuk penyebab yang paling dominan ya, atau yang sering terjadi. Memangnya selain itu ada penyebab lain lagi ya Kak? Ada sih Kak, ada 2 faktor yang menyebabkan quarter life crisis. Yang pertama itu faktor internal. Contohnya seperti harapan, mimpi, keluarga, karir, sosial, percintaan, agama, dan spiritual. Untuk faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Contohnya seperti hubungan percintaan, pertemanan, keluarga, tantangan akademis, dan kehidupan pekerjaan. Tapi nih ya Kak Noval, bukannya orang-orang yang mengalami quarter life crisis itu biasanya lebih mengenal diri mereka sendiri ya? Nah, iya bener banget Kak Sela. Jadi gini, walaupun quarter life crisis itu terdengar kurang baik, akan tetapi orang yang mengalami quarter life crisis itu mendapatkan manfaatnya loh. Seperti lebih mengenal kelebihan dan kelemahan diri sendiri, dapat lebih mengontrol emosi, terus menjadi lebih mandiri dan sadar bahwa kebahagiaanmu itu tidak bergantung
bergantung kepada orang lain dan menjadi lebih sabar dalam menjalani kehidupan. Karena udah bahas penyebab, kemudian cara mengatasinya nih Kak, gimana ya caranya? Nah, ada beberapa tips nih Kak untuk mengatasi quarter life crisis itu. Tips yang pertama, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Cara ini menjadi salah satu cara agar kita lebih mencintai diri sendiri. Kita bisa lebih memahami bahwa setiap manusia itu memiliki porsinya masing-masing atau memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Cara yang kedua, kenali diri lebih dalam. Artinya, kenali siapa diri kita, apa yang kita suka, bagaimana membuat hal yang kita suka itu menjadi kenyataan. Nah, dengan memahami diri kita sendiri, kita dapat menjadi diri kita dalam menjalani kehidupan dengan baik karena kita sendiri sudah memahami apa yang kita mau. Cara yang ketiga, berteman dengan lingkungan yang mendukung. Nah, memilih teman juga sangat penting loh bagi kehidupan kita. Artinya, teman dan lingkungan sangat berpengaruh bagi diri kita. Jadi, kita itu bisa meningkatkan diri kita menjadi individu yang lebih baik dan bisa membawa diri kita kepada lingkungan yang mendukung dan positif. Yang keempat yaitu jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Artinya, manusia itu butuh istirahat. Kita boleh menjadi orang yang ambisius selama kita menyadari bahwa ada saatnya beristirahat dan tidak menjatuhkan orang lain. Tips yang terakhir yaitu batasi penggunaan media sosial. Nah, tips ini yang sangat perlu diperhatikan nih oleh teman-teman. Zaman sekarang itu sudah banyak orang yang menggunakan jaringan media sosial. Namun, sudah ada penelitian bahwa media sosial itu menjadi salah satu penyebab munculnya depresi dan kecemasan nih teman-teman. Oleh karena itu, dalam diri kita pun perlu adanya pembatasan penggunaan sosial media selama sehari atau bahkan kalau bisa seminggu. Itu nggak ada salahnya sih teman-teman, karena lebih penting mencintai diri sendiri dibandingkan harus selalu mengikuti apa kata orang lain tentang diri kita. Wah, jadi gitu ya Kak Noval, mantap banget sih jawabannya, jelas banget. Makasih ya Kak Noval atas ilmunya, bermanfaat banget. Jadi kita nambah wawasan baru lagi nih. Nah, kalau dari teman-teman gimana nih? Udah jelas kan ya mengenai quarter life crisis? Semoga teman-teman semua paham ya mengenai bincang-bincang kita pada kali ini. Oke teman-teman, demikian pembahasan quarter life crisis. Terima kasih telah mendengarkan episode podcast perdana PSDM Talks. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi saya atau Kasela, dan juga bisa DM di IG HMPS Psikologi. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.